Kembali lagi di Ruang Zaki. Kali ini kita akan membahas soal bagaimana putusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memutuskan penundaan pemilu tahun 2024. Saya mengusulkan pemilu tahun 2024 ditunda 1 atau 2 tahun agar momentum perbaikan ekonomi ini tidak hilang. Seluruh partai politik sudah menyampaikan pandangannya dan sikapnya. Kita sepakat bahwa 14 Februari 2024 kita akan pemilu. Tiba-tiba hari ini 3 orang ketua umum maju ke depan begitu. Kita tunda pemilu begitu dia. Ironi nih begitu dia. Pengunduran pemilu ini adalah kemunduran bagi demokrasi kita ini. Bahkan menurut saya musibah bagi demokrasi kita begitu. PDI Perjuangan menegaskan bahwa apa yang disampaikan oleh PDI Perjuangan ini senafas dengan Presiden. Karena Presiden pernah menyatakan sebagai pemimpin negara, kalau ada yang mengusulkan perpanjangan, yang mengusulkan jabatan 3 periode, itu menampar muka saya, ingin cari muka saya, itu justru menjerumuskan saya. Kita melihat kalau dari sisi ketatanegaraan ini akan mengacaukan sistem ketatanegaraan. Karena kita tahu bahwa semestinya gugatan yang diajukan oleh Partai Prima itu harusnya di NO, ditolak. Karena kewenangan itu tidak berada pada wilayah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Melainkan kalau kita lihat dalam undang-undang, seharusnya Bawaslu itu bisa menerima gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara. Perkenankan kami dari Komisi Yudisial Republik Indonesia untuk memberikan beberapa tanggapan terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memuat soal sengketa keperdataan antara Komisi Pemilihan Umum dan Partai Prima. Komisi Yudisial berpandangan bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini adalah putusan yang kontroversial. Komisi Yudisial mencermati substansi putusan dan reaksi yang muncul terhadap putusan tersebut. Putusan tersebut pada dasarnya menimbulkan tanda tanya dan kontroversi di tengah masyarakat. Putusan pengadilan tidak bekerja di ruang hampa karena ada aspirasi masyarakat yang hidup secara sosiologis, ada nuansa yuridis di mana kepatuhan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang itu sangatlah penting, serta ada pertimbangan-pertimbangan lain seperti nilai-nilai demokrasi. Kesemua itu semestinya menjadi bagian yang digali oleh hakim ketika memeriksa dan memutuskan suatu perkara. Untuk itu, Komisi Yudisial akan melakukan pendalaman terhadap putusan tersebut, terutama untuk melihat apakah ada dugaan pelanggaran perilaku yang terjadi. Salah satu bagian dari upaya pendalaman itu bisa jadi dengan memanggil hakim atau majelis hakim yang bersangkutan untuk dimintakan klarifikasi. Apabila ada dugaan pelanggaran perilaku yang kuat, maka Komisi Yudisial akan segera melakukan pemeriksaan terhadap hakim atau majelis hakim yang bersangkutan. Namun, perlu digarisbawahi bahwa terkait dengan substansi putusan, Komisi Yudisial tidak berwenang untuk menilai baik atau benarnya suatu putusan, buruk atau baiknya suatu putusan. Forum yang tepat untuk menguatkan atau mengubah substansi putusan adalah melalui upaya hukum. Domain Komisi Yudisial berfokus pada aspek dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim. Komisi Yudisial juga akan berkomunikasi dengan Mahkamah Agung terkait dengan putusan ini, serta aspek perilaku hakim. Nah, inilah yang kemudian membuat kerancuan yang hadir. Makanya kemudian Komisi Yudisial itu mendorong agar kemudian bisa memeriksa para hakim yang memutuskan soal penundaan pemilu di tahun 2024. Karena konsekuensi luar biasa. Presiden berakhir di
20 Oktober 2024 dan tentu saja akan terjadi vacuum of power ketika kemudian terjadi penundaan pemilu. Karena presiden tentu saja dalam sejarahnya dia dipilih secara langsung oleh masyarakat. Nah, bagaimana kemudian ketika penundaan pemilu dilakukan sementara masa jabatan telah berakhir di 20 Oktober 2024. Nah, inilah yang kemudian kita harus melihat bahwa dalam proses yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat itu bisa dianggap sebagai ultra vires, mengambil sebuah keputusan yang di luar dari kewenangannya. Oleh karena itu semestinya putusan ini tidak bisa dieksekusi. Dan oleh karena itu kemudian presiden dan seluruh elemen itu mencoba untuk mendesak ya putusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini agar bisa diabaikan. Kita melihat juga bahwa ide tentang penundaan pemilu yang berkonsekuensi pada amandemen konstitusi untuk menambah periode kepemimpinan seorang presiden dari 2 periode menjadi 3 periode, ini sebenarnya ada kebuntuan dari perkembangan koalisi partai politik yang menentukan capres dan cawapres 2024. Artinya untuk menjaga kekuasaan yang incumbent hanya dengan cara menunda pemilu atau memperpanjang jabatan itu ada cara yang paling aman. Oleh karena itu kita melihat bahwa apabila ini memiliki desakan yang luar biasa, pengaruh dari orang penting di negeri ini untuk kemudian mendorong Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengeluarkan putusan yang kontroversial, maka ini sama saja kemudian mengganggu alam demokrasi di Indonesia. Sementara kita ingin mencoba melahirkan kepemimpinan, sirkulasi yang otentik, yang organik, tetapi kemudian harus dikotori dengan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memerintahkan KPU untuk melakukan penundaan pemilu. Sampai ketemu lagi di Ruang Zaki berikutnya.